Selamat datang semua. Selamat datang di praktikum Alpro, video praktikum Alpro modul 4 mengenai materi sorting. Oke, mungkin dari judulnya ini kalian udah pada tahu kita bakal ngebahas apa, yaitu membahas mengenai sorting atau pengurutan itu sendiri. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung masuk aja ke tujuan praktikumnya. Pada praktikum modul 4 ini, kita itu ada 3 poin yang bakal kita lakukan, yaitu mengetahui dan memahami konsep sorting, terus kita mengetahui jenis-jenis sorting dan perbedaan masing-masing sorting, terus yang terakhir adalah memahami bagaimana implementasi sorting tersebut. Oke, di sini kita bisa mungkin langsung masuk ke dasar teorinya. Oke, dasar teorinya di sini sorting adalah suatu proses dalam mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending atau menurun atau descending. Kalau ascending itu berarti dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, sedangkan kalau descending itu berarti dari nilai terbesarnya jadi nilai terkecil, begitu. Dalam pemrograman bahasa C, terdapat beberapa cara untuk mengurutkan data tersebut. Nah, sebenarnya kan ada banyak, tapi untuk praktikum kali ini kita cuma akan membahas 3 algoritma aja. Itu ada bubble sort, ada selection sort, sama ada insertion sort. Oke, mungkin di sini kita masuk ke bubble sort terlebih dahulu. Nah, apa itu bubble sort? Jadi bubble sort ini merupakan sebuah algoritma yang dilakukan dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya hingga berada dalam urutan yang diinginkan. Terus algoritma ini tidak cocok untuk kumpulan data besar karena membutuhkan waktu proses yang lama ya. Jadi intinya algoritma ini tuh dia akan membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jadi dia akan membandingkan apakah nilai ini lebih besar daripada nilai ini. Kalau misalnya lebih besar daripada nilai ini, berarti nanti dia akan dipindah ke sebelah kirinya gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ada visualisasi gambar yang mungkin bisa membantu kalian untuk lebih memahami dari bubble sort ini. Nah, jadi ini contohnya pada iterasi pertama dia akan membandingkan indeks 0 sama indeks 1, di mana di sini indeks pertamanya adalah 7, terus indeks satunya di sini adalah 6. Nah, 7 sama 6 kan kita ingin mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar nih ceritanya. Nah, nilai 7 sama 6 kan lebih besaran nilai 7 kan. Nah, karena hal tersebut, makanya nilai 7 ini bakal di-swap atau bakal diubah. Nah, selanjutnya indeks 0 sama indeks 1 ini sudah, kita masuk ke indeks 1 sama indeks 2. Nah, terus dibandingkan lagi nih, apakah nilai 7 sama 4, apakah nilai 7 itu lebih besar daripada 4? Kalau iya, berarti dia akan ditukar lagi, akan dipindah. Nah, karena nilai 7 itu lebih besar daripada 4, maka dia akan berpindah lagi. Dilakukan lagi untuk indeks ke-2 sama indeks ke-3 di sini. Nah, nilai 7 sama 3. Nilai 7 ini lebih besar daripada 3 apa tidak? Kalau misalnya lebih besar, berarti dia akan balik, akan di swap lagi begitu. Jadi nilai 3-nya akan di tempat 7, 7-nya akan di tempat 3 begitu. Nah, ini untuk iterasi yang pertama. Terus selanjutnya dilakukan lagi iterasi kedua. Nah, iterasi dilakukan kedua itu sama aja. Dia akan membandingkan lagi nilai 6 sama 4. Nilai 6 itu lebih besar daripada nilai 4 atau enggak. Kalau misalnya lebih besar, berarti dia akan melakukan swap. Kalau enggak, berarti ya dia enggak akan melakukan swap. Di sini kan untuk nilai 6 sama 3 sama juga nih, nilai 6-nya lebih besar daripada 3, maka dia akan melakukan swap. Nah, terus di sini nilai 6 sama 7 tidak dilakukan swap karena nilai 6 itu lebih kecil daripada nilai 7-nya, makanya dia tidak dilakukan swap. Selanjutnya, ini sudah kan? Ini untuk iterasi kedua. Selanjutnya dilakukan lagi untuk iterasi ketiga nih. Dilakukan iterasi ketiga sama aja kayak iterasi sebelumnya, dilakukan dibandingin lagi. Nah,
Pokoknya bubble sort ini akan berhenti sampai tidak ada yang di swapping lagi, tidak ada nilai yang lebih besar lagi dari nilai sebelumnya. Tidak ada nilai yang lebih besar daripada nilai setelahnya, ya gitu. Jadinya kalau udah nilainya bernilai benar semua, maka iterasi ini akan berakhir, begitu. Terus sama mungkin di sini kalian nanti kalau misalnya udah dapat PPT-nya bisa kalian klik juga. Terus kalian di sini ada sebuah visualisasinya lagi yang mungkin bisa lebih jelas lagi kalau misalnya kalian masih kurang paham sama gambar tadi. Nah, ini adalah contoh GIF-nya, dan mungkin nanti kalau misalnya pas praktikum kalian bisa ngakses PDF-nya dan mungkin bisa langsung ngeliat GIF-nya ini. Jadi sama yang udah dijelasin kayak tadi ya. Jadi nilainya bakal dibandingin. Terus kalau misalnya nilainya lebih kecil, maka dia kalau nilainya lebih besar, maka dia akan ditukar, gitu. Nih, dia akan ditukar. Terus 8 sama 4, besaran 8, maka dia akan ditukar, gitu. Nah, ini untuk iterasi pertama. Terus dilakukan lagi untuk iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, sampai iterasi selanjutnya sampai nggak ada yang dilakukan swap lagi, begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari algoritmanya. Kalau kita bisa lihat dari source code-nya gimana cara program C ini berjalan untuk algoritma bubble sort-nya. Nah, di sini kita bisa ngelihat algoritmanya. Yang pertama, yang pasti dia kita buat di dalam in main, kita buat sebuah array yang dimana nilai array ini sudah ada isinya, yaitu ada 5, 1, 4, 2, 8. Nah, tapi di sini array ini kita nggak tahu berapa banyak jumlah nilai di dalam array-nya ini. Nah, cara untuk mengetahuinya itu kita bisa melakukan dengan menggunakan size of data dibagi size of data pada array ke 0, begitu. Yang nanti akan disimpan ke dalam variable size. Nah, variable size ini nanti akan menghasilkan jumlah berapa banyak data, berapa banyak nilai yang ada di dalam array ini. Kan di array ini ada 5 kan ya, berarti nanti dia size-nya akan ada 5, begitu. Nah, selanjutnya di sini itu adalah algoritma bubble sort-nya itu sendiri. Nah, algoritmanya yaitu di sini kita melakukan 2 kali perulangan nested for. Jadi di sini kita deklarasiin dulu sebuah variable step yang nilainya sama dengan 0, terus stepnya ini kurang dari nilai size-nya atau panjang dari array-nya ini yang dikurangi sama dengan 1. Terus stepnya ini nambah setiap saat, begitu. Nah, terus di dalam for ini itu ada for lagi nih. Nah, for-in-nya ini for-nya itu adalah variable i-nya itu sama dengan 0. Terus i-nya ini kurang dari size, nilai size-nya ini dikurang dengan step-nya, dikurang dengan 1. Terus nilai i-nya akan bertambah-tambah terus. Nah, untuk for yang paling atas pertama ini, step ini itu sama aja kayak iterasi yang di atas ini tadi. Jadi ini tuh for yang pertama itu adalah pengulangan untuk iterasinya, iterasi pertama, iterasi kedua, sampai iterasi ketiga. Nah, sedangkan untuk yang for yang di dalamnya atau for i-nya itu adalah perulangan yang di dalam sini, di mana dia akan membandingkan nilai tiap indeksnya tersebut. Nah, selanjutnya saat perulangan ini udah dijalankan, terus kita bandingkan nih menggunakan if data i
data di indeks I itu apakah lebih besar daripada data di indeks I plus 1, yaitu sama aja kayak indeks setelahnya kan. Nah, indeks I plus 1. Kalau misalnya iya, maka di sini akan dilakukan swapping atau ada perpindahan. Nah, yang nilainya bisa kita simpan dahulu ke dalam variabel temporary atau variabel temp di sini. Variabel temp itu nanti akan diisi dengan data pada indeks I, sedangkan data I-nya ini akan diubah jadi data I plus 1. Nah, data I plus 1-nya ini akan dimasukkan oleh nilai temporary-nya nih, in temp-nya ini. Jadi nilai data I-nya ini, data pada indeks I ini akan menjadi nilai data pada I plus 1 gitu. Selanjutnya sudah nih, jadi dia akan melakukan perulangannya terus sampai for-nya ini sampai for-nya ini selesai begitu. Terus sudah di sini kita bisa printf hasil pengurutan dari nilai terkecilnya. Nah, di sini ada source code-nya. Source code-nya ada di Nah, ini untuk yang bagian bubble sort-nya tadi. Ini sama seperti codingan yang ada di PPT tadi. Kalau misalnya kita jalankan, dia akan langsung mengurutkan. Dia akan mengurutkan hasil printf-nya ini begitu. Oke. Mungkin itu aja. Terus kita mungkin bisa langsung lanjut lagi ke algoritma yang kedua, yaitu insertion sort. Nah, apa itu insertion sort? Di sini algoritma yang bekerja mirip dengan cara mengurutkan kartu remi. Array secara virtual dibagi menjadi bagian yang diurutkan dan bagian yang tidak disortir. Nilai dari bagian yang tidak disortir diambil dan ditempatkan pada posisi yang benar di bagian yang diurutkan. Nah, mungkin kalau penjelasannya aja agak sulit ya untuk dibayangkan. Nah, di sini mungkin aku bisa langsung aja ke gambarannya biar kalian bisa lebih paham gimana cara kerjanya. Nah, jadi sama kayak yang udah jelasin tadi kan di sini algoritmanya itu bekerja mirip dengan mengurutkan kartu remi kan ya. Jadi dia bakal diurutin kalau misalnya nilai di indeks ini tuh lebih kecil daripada indeks sebelumnya, maka dia akan langsung diurutkan sesuai urutan yang benar nih. Nah, contohnya nih kayak gini nih. Kan dari ada 8, 6, 4, 20 bla 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 sepanjang ini. Selanjutnya ini kan nilai 8 itu indeks pertama tuh. Nah, terus dibandingkan sama 6 nih. Nah, nilai 6 itu kan lebih kecil daripada 8 kan ya. Nah, makanya dia nilai 6 ini bakal dipindahkan ke paling atas, ke paling kiri, paling kiri sini. Nah, selanjutnya dilakukan lagi nih. Kan 8 udah, ini udah dipindah, terus berarti lanjut lagi dibuat bagian iterasi keduanya 6, 8, terus 4. Nah, nilai 4 ini tuh lebih kecil dari 6 sama 8 enggak? Nah, karena dia nilainya itu lebih kecil dari 8, iya. Terus lebih kecil dari 6, iya. Nah, karena dua-duanya lebih kecil, jadi dia akan masuk ke paling depan sini, begitu. Selanjutnya, lanjut lagi ke perulangan yang kedua, yang kedua, 3, 4, yang keempat kali nih. Nah, di sini akan dibandingkan lagi nih, 4, 6, 8, 20. Nah, nilai 20 ini apakah lebih kecil dari 3 sebelumnya, 8, 6, sama 4? Kan enggak ya. Jadi nilai 20 ini bakal tetap di sini juga. Nah, sama juga yang selanjutnya nih, nilai 24. Apakah nilai 24 itu lebih kecil daripada 20, 8, 6, sama 4? Kan enggak. Nah, karena enggak, makanya dia nilainya enggak berubah. Seharusnya dilakukan lagi perulangan lagi nih, 4, 6, 8, 20, 24, terus nilai 2-nya lagi nih yang bakal dibandingkan. Apakah 2 ini lebih kecil dari 24? Iya. 2 lebih kecil dari 20? Iya. 2 kali lebih kecil dari 8? Iya. 6 iya, 4 iya. Karena iya semua, makanya dia dipindahkan ke paling depan, begitu. Selanjutnya, di sini nih lagi dilakukan perbandingan lagi. Nah, di sini yang dibandingkan ada nilai 10-nya. Nah, 10 ini tuh lebih kecil dari 24 nggak? Iya. Nah,
terus lebih kecil dari 20, iya. Nah, tapi dia lebih kecil dari 8 kan enggak. Nah, karena itu dia akan dimasukkan di tengah-tengahnya ini, akan dipindahkan ke 8 sama 20 ini, begitu. Terus lanjut lagi, 2, 4, 6, terus di bagian 12 nih, 12 ini dia lebih kecil dari 24, iya. Lebih kecil dari 20, iya. Lebih kecil dari 10 kan enggak. Makanya dia nanti dimasukkan ke tengah-tengah 10 dari dan 20 ini, begitu. Terus yang insert and sort ini juga ada visualisasinya juga. Bagi kalian yang ingin menontonnya nanti mungkin pas praktikum bakal diberikan PPT-nya, atau mungkin di pas video kali ini diupload juga bakal diberikan juga PPT-nya. Cuman aku juga nggak tahu, jadi lihat aja nanti. Oke, jadi kita bisa langsung lanjut aja dulu. Atau kalian juga bisa ini ya, bisa cari-cari juga di internet. Bisa langsung kalian ketik aja, misalnya kalian ingin melihat visualisasi dari insert and sort itu kayak gimana, kalian bisa langsung ketik aja insert and sort GIF atau visualization gitu. Nih, misalnya contohnya insert and sort visualization. Nah, di sini tuh bakal ada, nah sama aku beritahu juga di sini kalian juga ada sebuah website yang mungkin bisa membantu kalian juga untuk penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah bubble short, ini adalah selection short, terus ini ada insert short, di sini ada merge short, quick short, bla bla bla, short yang lain. Nah, ini yang bubble short itu bisa kalian play. Ntar ini kita save aja. Gimana cara nge-play-nya? Nah, dia di sini bakal melakukan sortingnya. Nah, di sini kalian juga bakal langsung kelihatan nih visualisasinya gimana. Terus di sini juga ada algoritmanya, gimana cara bubble short ini bekerja, gitu. Ya, begitulah. Ini sedikit informasi tambahan aja. Nah, dia bakal ngelakuin terus, gitu sih. Oke. Cukup untuk sampai sini, mungkin kita bisa langsung lanjut lagi ke materi. Nah, terus untuk insert and sort kan kita sudah tahu gimana cara kerjanya. Nah, di sini gimana source code-nya bekerja. Nah, ini caranya seperti ini nih. Source code-nya kurang lebih seperti ini. Sama seperti yang ada di modul kalian juga udah ada. Bisa kalian baca juga, bisa kalian sambil pahami juga. Nah, di sini itu cara kerjanya sama. Jadi pertama kita deklarasiin integer untuk data, array data yang nilainya ada 95143. Terus untuk mendapatkan jumlah banyaknya data ini kita bisa menggunakan size of data dibagi size of data pada indeks kernel. Nah, selanjutnya insertion short-nya ini. Algoritma insertion short-nya itu ada di bagian sini nih. Nah, di sini dilakukan perulangan, kita buat ngebuat variabel baru, variabel integer, step yang sama dengan 1. Nah, nilai step ini itu akan kurang dari size, terus step ini akan bertambah terus. Nah, terus di sini di dalam for-nya kita lakukan kita buat variabel baru lagi, variabel inKey, di mana inKey-nya itu adalah data pada indeks step. Nah, jadi data pada stepnya. Stepnya kan nanti misal data 1 step pada perulangan ke pertama berarti data 1 sama dengan 9 gitu. Terus di sini kita buat lagi variabel j yang sama dengan step dikurang 1. Step dikurang 1 itu data 1 kan itu 1 berarti itu 5 nih ya. Nah, step kurang 1 itu berarti karena step ini dimulai dari 1, step kurang 1 itu nanti sama dengan 0. Berarti in j-nya ini berarti nanti akan sama dengan 9 untuk perulangan yang pertama kali ya. Perulangan pas stepnya ini masih sama dengan 1 gitu. Selanjutnya di sini ada while key, nilai key-nya ini kurang dari data j. Data j itu adalah nilai j-nya ini, dan j-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi
dia akan ngebandingkan di bagian while-nya ini. Kalau misalnya nilai key-nya itu kurang dari data pada indeks ke J dan J-nya itu lebih dari sampai dengan 0, maka di sini akan dilakukan data J plus 1-nya itu akan diubah menjadi data J akan diubah menjadi data J. Nah, terus data J-nya ini akan dikurangin gitu. Terus selanjutnya data J plus 1-nya ini nanti akan sama dengan nilai key-nya lagi gitu. Nah, terus perulangan ini akan diulang terus sampai yang dijelasin tadi nih sampai indeks terakhir. Jadi dia bakal ngebandingin terus sampai indeks terakhirnya selesai gitu. Nah, terus hasil pengurutannya bakal jadi seperti ini nih. Terus source code-nya bisa kalian lihat nanti juga. Desktop, terus insert sensornya. Kalau kita run, nah dia akan langsung kan dari 95143 ini, terus hasil dari pengurutannya itu menjadi 13459 gitu. Itu untuk yang insertion short. Lanjut kita ke bagian terakhir nih, yaitu selection short. Jadi selection sort ini merupakan algoritma pengurutan yang memiliki elemen terkecil dari daftar yang tidak diurutkan di setiap iterasi dan menempatkan elemen tersebut di awal daftar yang tidak diurutkan. Proses ini diulangi untuk sisa bagian daftar yang tidak diurutkan sehingga seluruh daftar diurutkan. Nah, jadi penjelasan ini sedikit rumit mungkin. Jadi kita bisa langsung masuk aja ke gambarannya ya. Gimana biar kalian lebih mudah juga. Nah, di sini contohnya nih pada iterasi pertama step 1 nih. Nah, jadi di sini itu tuh selection sort itu tuh jadinya dia akan mencari nilai yang paling kecil dari array yang ada. Nah, nilai yang paling kecil kan di sini berurutannya dari 7, 5, 4, 2. Nah, yang paling kecil tuh adalah 2 nih. Nah, 2 ini bakal dimasukkan ke paling depan gitu. Nah, terus paling depan 2 ini kan udah paling kecil nih. Nah, dia nih bakal dipisah. Nah, ini berarti nilai yang udah kesorted, udah yang terurut nih. Nah, terus kan sisa 3 jadinya nih. Sisa 3 sama 7, 5 sama 4 aja. Nah, 7, 5 sama 4-nya ini. Nah, ini kan tadi nilainya 7 sama 2 nih ditukar nih. Nilai 2 di paling depan, 7 di belakang. Jadinya 5, 4, 7 nanti urutannya. Nah, 547 ini dia akan nyari lagi nilai yang paling kecilnya. 5 itu pokoknya paling awal nilai yang paling kecil itu adalah 5. Terus dilakukan ke indeks selanjutnya. Apakah nilai selanjutnya ini lebih kecil daripada nilai sebelumnya? Kalau iya, berarti dia bakal nilai kecilnya itu akan berpindah. Yang sebelumnya di 5, dia akan berpindah ke 4. Nah, selanjutnya ini akan cari lagi nih ke 7. Apakah nilai 7 ini lebih kecil daripada nilai yang udah kita beritahu kalau misalnya nilai yang paling kecil tuh 4. Nah, kan enggak kan karena nilainya 4 nih. Makanya nilai 4 ini yang akan diputar ke yang akan di swap dibalik ke nilai 5-nya ini. Nah, jadi nilai 4-nya ini sudah sorted begitu. Terus di sini kan jadi sisa 5 sama 7 ya. 5 sama 7 ini nilai terkecil awalnya itu 5. Terus kita bandingkan ke nilai 7 nih. Apakah nilai 7-nya lebih kecil daripada 5? Kan enggak. Nah, karena itu dia enggak berubah. Nah, makanya nilai 5 bakal masuk ke sort dan sisanya 7. 7 kan udah sisa sendiri, berarti dia langsung masuk ke sorted begitu. Nih, ini ada GIF-nya juga. Kalian bisa sambil lihat juga. Nah, jadi awalnya ini kan 6 paling kecil, terus jadi 3. Terus dia nyari lagi. Nah, terus di sini ada 2 yang paling kecil. Nah, ternyata ada satu lagi yang paling kecil. Nah, karena yang satu paling kecil, maka dia akan ditukar sama nilai paling depannya.
Terus diulang lagi nih, 8. 3 nih paling kecil lagi. Terus di sini ada 2 yang paling kecil. Nah, karena 2 yang paling kecil, dia akan diputar lagi. Nah, terus di sini 3 paling kecil. Terus di sini nggak ada lagi yang paling kecil kan, karena nggak ada yang paling kecil lagi, ya udah berarti nilainya nggak berubah. Di sini nilai 4-nya yang paling kecil dari nilai 5, makanya dia akan diputar lagi. 9 paling kecil, 7 paling kecil, 5 paling kecil, makanya dia diputar lagi. Nah, 10 paling kecil, 7 paling kecil, 6 paling kecil, diurutin lagi. Nih, 7 paling kecil, 8 kecil, 9 kecil kan gak ada nih. Jadi 7 tuh gak berubah. 8 gak berubah, 9 gak berubah, 10 gak berubah. Nah, begitu kurang lebihnya. Terus, oke, langsung. Karena ini sudah, kita bisa ngeliat ke bagian source code-nya gimana. Nah, jadi sama aja. Pertama kita buat variabel array di mana nilainya di sini adalah 20, 12, 10, 15, 2. Ini contohnya aja ya. Kalian bisa ubah-ubah aja nilainya sendiri, terus kalian bisa nambahin sendiri juga. Karena di sini kita kan udah bisa tahu juga panjang datanya berapa. Jadi maksudnya kalian nggak perlu harus inisialisasi dulu di sini array-nya butuh berapa. Kalian di sini bisa tambahin aja sebanyak kalian karena di sini bakal ada variabel yang bakal ngitung berapa jumlah dari array ini, jumlah banyak nilai yang pada dalam array ini gitu. Nah, di sini selection sortnya bekerja pas di bagian for-nya ini, di for. Terus di sini kita buat variabel step yang sama dengan 0 dengan stepnya itu kurang dari size, terus kurang 1 step plus. Nah, terus di dalam for-nya ini kita buat sebuah variabel baru, variabel min index. Min indexnya itu adalah sama dengan stepnya. Nah, stepnya kan dibuat 0 sama stepnya, berarti step ini adalah 20-nya. Terus di sini ada for lagi nih, di dalam for ini ada for lagi di mana for-nya itu adalah integer i, variabel i yang sama dengan nilai step ditambah 1, terus i-nya itu nanti kurang dari sama dengan nilai size-nya, nilai size ini. Nah, terus i-nya ini akan plus. Nah, di dalam for ini baru akan ada if data pada indeks i ini kurang dari data pada min indeks ini, maka min indeks ini akan menjadi i. Nah, jadi kan dia akan bagian sini tuh dia akan membandingkan nilai data pada indeks ini tuh dengan data min indeksnya. Min indeksnya ini berapa ya? Min indeksnya tuh kan adalah 20-nya ini. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya di ini terpenuhi, maka min indeksnya itu akan berubah jadi sama dengan i begitu. Nah, selanjutnya di sini dilakukan swapping lagi nih, di mana nilai data min indeksnya ini akan menjadi nilai data pada step, dan nilai data min index itu sama dengan data min indeksnya begitu. Sudah deh, habis itu bisa langsung kita printf aja, lakukan hasil pengurutannya gitu. Oke, mungkin segitu saja materi pada modul 4 kali ini. Jadi pada modul 4 ini kita udah nggak ada materi baru, maksudnya nggak ada pengenalan hal-hal baru. Ini tuh adalah materi-materi sebelumnya yang udah kalian pelajari pada modul 1, 2, 3, dan gimana cara kalian, jadi pada modul 4 ini tuh adalah gimana kalian bisa menggunakan materi-materi yang udah kita jelasin sebelumnya. Gimana jadi di sini tuh algoritmanya bekerja, gimana algoritma pada sorting ini bekerja gitu sih kurang lebih. Oke, mungkin nanti bisa kalian pelajarin lebih lanjut lagi, dan sampai bertemu pada praktikum modul 4. Oke, sekian, terima kasih, dadah.